Halo, jumpa lagi dengan saya Binti Diana Safawati dengan nomor induk mahasiswa 12210183035. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks pidato persuasif untuk siswa SMP atau MTS kelas 9. Sebelum menuju materi pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kedua yaitu 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur teks pidato dengan tepat, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan benar, membuat teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Apakah kalian tahu apa sih pidato persuasif itu? Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Sebelum berpidato, biasanya pembicara akan membuat teks pidato terlebih dahulu sebagai panduan saat berbicara di depan umum. Dengan begitu, pada saat menyampaikan pidato, semua bisa berjalan lancar dan terjadi komunikasi yang baik. Salah satu jenis pidato berdasarkan tujuannya yakni pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pesan yang disampaikan kepada sekelompok halayak oleh seorang pembicara untuk memengaruhi pikiran halayak. Pidato persuasif memiliki ciri-ciri yaitu memancing keinginan pendengar untuk senang mendengar, melukiskan sesuatu, mengemukakan tujuan, mengemukakan pendapat, membuktikan diri dari keyakinan sendiri, dan mengajak dan memberi semangat serta seruan untuk bertindak. Selanjutnya yaitu ada struktur teks pidato persuasif. Seperti pidato pada umumnya, pidato persuasif juga tersusun atas pembukaan, isi pidato, dan penutup. Berikut ini merupakan uraian struktur tersebut. Yang pertama yaitu pembukaan. Di dalam pembukaan pidato teks persuasif ini, yang pertama terdapat salam pembuka yang terletak pada bagian awal teks pidato. Selanjutnya berupa ucapan penghormatan. Biasanya dimulai dari penyebutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan berpidato. Selanjutnya yaitu ada ucapan syukur. Biasanya orang yang berpidato mengucapkan syukur karena dapat hadir dan berkumpul dengan para pendengar. Selanjutnya ada isi pidato. Pada bagian isi pidato, pembicara akan menyampaikan inti dari topik pidato yang disampaikan. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Bagian penutup akan disampaikan kesimpulan tentang topik utama pidato. Terkadang pembicara juga akan menyampaikan saran-saran untuk orang lain. Penutup diakhiri dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf sebagai salam penutup. Selanjutnya yaitu ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif adalah predikatnya berupa kata kerja yang berawalan men ataupun ber. Selanjutnya yaitu ada kata tugas. Jenis-jenis kata tugas yang digunakan dalam pidato adalah sebagai berikut. Yang pertama ada preposisi atau kata depan. Preposisi ada dua macam, yaitu tunggal dan gabungan.
Preposisi tunggal terdiri atas satu kata, biasanya kata dasar seperti di, ke, dari, oleh, dengan, pada, bagi, buat, untuk, guna. Dan berimbuhan biasanya berupa bersama, beserta, menuju, menuntut, terhadap, maupun melalui. Sementara itu, preposisi gabungan terdiri atas dua preposisi yang letaknya berurutan, biasanya berupa daripada, kepada, oleh, karena, sampai dengan, dan berhubungan. Selanjutnya ada konjungsi atau kata sambung. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sama. Jenis konjungsi yaitu konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan satuan bahasa yang setara seperti dan, serta, atau tetapi. Selanjutnya yaitu konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa yang tidak setara seperti agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti. Selanjutnya yaitu ada konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan kalimat atau bahasa yang memiliki status sintaksis sama seperti tidak hanya, tetapi juga, baik maupun bukan hanya. Selanjutnya yaitu konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat meliputi biarpun, demikian, meskipun demikian, kemudian, setelah itu, selanjutnya, oleh karena itu, akan tetapi, dan namun. Selanjutnya yaitu ada interjeksi atau kata seru. Interjeksi adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Interjeksi yang digunakan dalam pidato persuasif yakni interjeksi ajakan, ayo dan mari, dan interjeksi simpulan, nah. Selanjutnya yaitu ada partikel. Partikel adalah kata tugas yang dalam ucapan tidak memiliki tekanan dan tidak merupakan kata karena tidak dapat berdiri sendiri seperti lah, kah, tah, dan pun. Selanjutnya ada kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang dapat menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Yang terakhir yaitu ada kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu ini merupakan kosakata yang berkaitan dengan topik bahasan teks tersebut. Terima kasih penyampaian materi video pembelajaran saya tentang teks pidato persuasif. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.